Oke, terima kasih untuk para narasumber hebat kita yang telah hadir pada siang hari ini untuk berbagi dan sharing bersama kita terkait pengalaman dan sudut pandang mereka tentang inklusivitas. Okay, thank you to the all narrators. They will come to this event for sharing their activities last week and thought about these topics. Thank you. Oke, mungkin biar lebih akrab kali ya Kak, kita kenalan dulu kali ya satu-satu, mungkin kayak panggilannya biar lebih akrab kayak gimana gitu, tinggal di mana, mungkin pulang dari sini bisa pulang bareng atau gimana, dan kita juga bisa tanya alias sibukan kakak-kakak nih akhir-akhir ini ngapain aja gitu. Silakan Kak. Okay, maybe we could introduce the narrator first so we can get closer to the narrator. So please for the first narrator. Cek. Oke, udah nyala ya. Halo, namaku Dena Rahman. Aku single, jadi mungkin kalau ada yang single juga di sini boleh, boleh kenalan. Aku tadi udah di-introduce sedikit. I am an entrepreneur. Aku punya bisnis lagi. Iya, masa punya bisnis, punya I run a model management, punya clothing line juga, juga punya talk show di YouTube namanya Baby Talk, Bebas Bicara Talk. It's actually a safe space lah gitu for us to be able to talk about things that usually we don't talk about in the mainstream media gitu, dan juga semangat sebagai aktivis LGBTQ rights buat gender equality. Jadi banyak program seperti ini, banyak conference, webinar, dan lain-lain gitu. Terima kasih. Panggil aja Dena, boleh. Oke, Kak Dena. Thank you Kak Dena. Okay, so this is Dena Rahman. She's an activist of LGBTQ+, and have a lot of activities, and you can call her Dena. Oke, selanjutnya silakan Kak untuk perkenalan. Halo, salam kenal. Nama aku Hana Alfiki, tapi aku menggunakan Hana Madness sebagai stage name aku. Aku merupakan seorang seniman visual berbasis di Jakarta yang sudah sejak dari tahun 2012 mulai aktif mengkampanyekan isu kesehatan mental berdasarkan dari perspektifku sebagai seseorang yang mengalami. Dan sejak tahun 2012 aku mulai aktif mengkampanyekan berbagai isu kesehatan mental dan isu-isu di sekitarnya di berbagai media nasional hingga pameran dan seminar, dan hingga tahun 2016 aku mulai melebarkan sayapku ke proyek bertingkat internasional. Terima kasih. Okay, so this is Kak Hena. She's an activist and have a lot of projects internationally and nationally, and you can call her Hana. Thank you Kak Hana. Silakan Mas. Oke, perkenalkan namaku Muhammad Aditya Setiawan, biasa dipanggil Adit. Aku adalah seorang staff communication di salah satu NGO di Yogyakarta, namanya Pusat Rehabilitasi Yakum. Pusat Rehabilitasi Yakum sendiri adalah salah satu NGO yang bekerja di isu disabilitas, baik itu disabilitas fisik maupun disabilitas mental. Jadi ya next semoga kita bisa kolaps ya Kak Ana ya. Kami dalam bekerja di isu disabilitas, pastinya kami tidak hanya melayani disabilitasnya sendiri, tapi juga lewat forum-forum, lewat campaign-campaign yang kita lakukan, harapannya juga kami bisa melawan stigma terhadap orang dengan disabilitas itu sendiri, karena seringkali orang dengan disabilitas kan dianggap sebagai orang yang nggak mampu, yang menjadi objek dari bantuan dan lain sebagainya. Makanya lewat ini harapannya kita juga bisa mengkampanyekan bahwa ya sebenarnya teman-teman difabel, teman-teman disabilitas itu sama saja kayak kita pada umumnya. Thanks. Okay, so this is Muhammad Aditya Setiawan from Yakum, the disability NGO based on Yogyakarta, and Yakum active in disability both mental and physically. So nice to see you. Oke, ini yang terakhir, tapi silakan Kak Jennifer, silakan perkenalan. Terima kasih. Nama saya Jennifer Immanuela. Saya dari Gorontalo. Aktivitas saya sehari-hari itu
Saya sebagai perawat di salah satu pelayanan kesehatan. Selain itu juga saya sebagai pemerhati untuk teman-teman keragaman gender dan seksualitas di Gorontalo. Dan saya juga tergabung di organisasi daerah di BINDE Pelangi Gorontalo. Selain itu juga saya sebagai penjangkau lapangan untuk petugas HIV/AIDS untuk mengajak teman-teman khususnya transgender maupun LSL yang beresiko tinggi untuk tertular HIV. Jadi saya itu menjangkau dan merujuk ke layanan kesehatan baik di puskes maupun di rumah sakit rujukan. Itu aja. Okay, thank you. This is Jennifer Imanuela. Jennifer from Gorontalo, and she's a nurse and active campaign about the HIV issues and others. Oke, mungkin biar lebih enak ngobrolnya sebelum kita ngobrol secara jauh, lebih enaknya kita kenalan dan lebih dekat dulu nih, sharing cerita-cerita sama para pameris dulu kali ya Kak ya. Jadi untuk kakak-kakak nih, Kak Dina dan Kak Hana, jangan merasa dianggurin nih, mohon maaf ya. Tapi bisa juga kalau mau ngasih saran atau masukan nih terkait hal-hal yang nanti kita perbincangkan, boleh banget nih Kak untuk ngobrol dan berbagi perspektif. Nggak dianggurin kok, cuma sayangnya nggak ada anggurnya aja. Dikopiin juga boleh sih. Okay, so we will become close together to the narrative. So we can dig into the narrative first. Oke, mungkin untuk Kak Aditya dan Kak Jennifer nih sebagai salah satu pameris yang telah menyumbangkan karyanya di acara pameran foto KBR dan juga Literasi Pintar, mungkin bisa ini kali ya kayak sedikit cerita nih proses panjangnya itu gimana sih gitu sampai bisa ikut terlibat di dalam sebagai pameris di dalam pameran yang diadakan oleh KBR dan Literasi Pintar. Mungkin boleh siapa dulu, Kak Aditya boleh, Kak Jennifer juga boleh. Okay, for the Kak Aditya and Kak Jennifer, before going further, maybe you can tell the process. What's your initial intentions? Where you go into these exhibitions? And it's okay to be a little confused, but you can share your process in these exhibitions. Oke, makasih. Sebelumnya memang kebetulan karena saya bekerja di sebuah NGO yang melayani disabilitas, sehingga sebagai staff communication di NGO tersebut ya memang salah satu job desk saya adalah mendokumentasikan setiap proses dari pendampingan, dari perubahan setiap penerima manfaat yang kita layani. Nah, kebetulan juga sekitar 2017 atau 2018 sekitar 2017 atau 2016 kami Pusat Rehabilitasi Yakum ini tergabung dalam sebuah program nasional namanya Program Peduli yang juga didukung oleh di Asia Foundation juga, sehingga lewat itu juga kami juga bisa mengumpulkan banyak foto-foto dari perubahan disabilitas yang kami dampingi, sehingga makanya nama judul dari karya yang saya kirimkan di skala ini berjudul Disabilitas Berkelas. Ya memang karena harapannya lewat ini juga kami bisa mengupgrade pandangan orang mengenai teman-teman disabilitas, nggak hanya menganggap mereka sebagai objek saja, tapi juga sebagai subjek dari proses inklusi sosial di masyarakat. Kira-kira seperti itu sih, maksudnya ya memang prosesnya lumayan panjang untuk pengumpulan fotonya, menyortir dan lalu hingga mengirimkan ke skala ini. Oke, terima kasih banyak Kak Aditya. Kalau Kak Jennifer sendiri, bagaimana nih Kak berproses sampai bisa ikut terlibat sebagai pameris di salah satu pameran yang diadakan oleh KBR? Kalau saya sih pertama lewat organisasi itu meminta saya untuk mendaftar untuk foto ini, kemudian kita mengikuti workshop yang dilakukan oleh KBR selama kurang lebih 6 minggu secara online, dan
pastinya banyak sekali hambatan dan tantangan karena waktu itu kan di bulan Juli itu kan masa pandemi kan lagi naik dan waktu itu saya terpapar COVID dan harus diisolasi di rumah sakit selama kurang lebih 15 hari dan namun secara profesional saya tetap menjalani workshop secara online karena waktu setelah masuk rumah sakit itu saya sudah 1 hari itu langsung membaik jadi tetap melakukan workshop secara online. Namun untuk pengambilan gambar itu di akhir-akhir sesi workshop tersebut dan untuk ketemu dengan teman-teman yang akan dipoto itu ada sangat butuh tantangan karena kan mereka punya waktu dan kesempatan itu berbeda-beda karena saya mengambil tema di foto ini adalah bahwa semua setiap transgender itu mempunyai kemampuan yang sama dengan teman-teman yang heteroseksual. Di sini ada yang penjaga toko, bisa buat kue, kemudian ada juga yang tukang, kemudian ada yang pedagang dan sebenarnya masih banyak lagi transgender luar sana yang mempunyai pekerjaan yang sama yang dimiliki oleh teman-teman heteroseksual lainnya. Itu aja sih. Oke, berarti memang ikut acara workshop dulu, baru kemudian mengambil foto dengan konsep-konsep tertentu gitu ya Kak? Iya. Oke, menarik nih. Mungkin bisa diceritain kali ya Kak, karya Kakak tuh latar belakang Kakaknya gimana dan filosofi ceritanya itu seperti apa sih? Kenapa mau mengangkat karya tersebut gitu? Kalau saya sih, alasan saya mengangkat ini pertama terinspirasi dari diri saya sendiri gitu kan. Saya transgender atau transpuan. Misalkan contohnya saya pekerjaan saya sebagai perawat gitu kan. Namun karena di Indonesia itu kan nggak mungkin kita kerja di instansi layanan kesehatan kemudian ekspresi gendernya seperti perempuan. Dan saya melihat itu bahwa saya mempunyai teman-teman transgender baik di daerah saya maupun di luar sana yang mempunyai kemampuan yang sama itu tadi gitu, yang seperti yang saya jelaskan tadi bahwa transgender itu mempunyai kemampuan yang tadinya mungkin orang di luar sana berpikir transpuan ini hanya mungkin di salon atau mungkin jadi tukang rias. Namun sebenarnya karena kita kemarin kan belajar tentang SOGI ISC bahwa untuk transgender itu tidak melekat bahwa transgender itu harus berekspresinya harus perempuan. Namun ada juga yang dia merasa dirinya perempuan tapi nggak perlu ekspresi seperti perempuan. Misalkan contoh teman-teman saya ini yang saya pamerkan ini di foto ini. Oh, berarti Kak Jennifer tuh ingin menampilkan gitu ya bahwa ternyata ada loh gitu orang-orang di luar sini yang perlu masyarakat tahu gitu dan perlu diapresiasi atau dihargai atas pilihan-pilihan tertentu gitu ya. Iya, seperti itu. Oke, keren banget ya, luar biasa. Mungkin bisa tepuk tangan tuh Kak Jennifer kali ya. Ini selanjutnya mau ngobrol-ngobrol lebih dalam nih sama Kak Aditya. Mungkin pertanyaannya gue udah jauh Kak. Gimana sih gitu kenapa cara yang Kak Aditya lakukan untuk ngambil karya, letak tempatnya di mana dan kenapa gitu bisa menentukan kayak ini nih kayaknya yang akan dikirim untuk pameran. Oke, pertanyaannya bagus karena sulit untuk dijawab. Kenapa kok menentukan karya itu ya? Tentunya itu dari proses pastinya menyeleksi sekian banyak foto yang memang saya kumpulkan ya, kembali lagi karena job desk saya sebagai communication staff, namun memang aku berusaha sebisa mungkin menampilkan ekspresi-ekspresi teman-teman disabilitas yang bisa berdaya, yang memang bisa melakukan sesuatu karena ya memang itu adalah yang pengen ku tampilkan di skala ini adalah bagaimana ya teman-teman disabilitas mampu untuk melakukan sesuatu. Kayak misalnya ada foto-foto di mana ada seorang barista disabilitas difabel yang memang mengalami amputasi di kedua tangannya. Nah, kalau dibayangkan kan susah ya untuk dibayangkan bahwa seorang barista tapi mengalami amputasi di kedua tangannya sehingga hanya lengan saja dua-duanya. Nah, tapi ketika ditunjukkan dengan foto, maka hal tersebut menjadi bisa diterima oleh banyak orang sehingga orang juga harapanku adalah ketika melihat
foto-foto yang saya kirimkan, orang-orang juga bisa berpandangan bahwa oh ya ternyata teman-teman disabilitas itu ya sama saja, mereka hanya perlu untuk diberikan ruang, diberikan kesempatan agar mereka bisa melakukan suatu hal seperti manusia pada umumnya, seperti orang lain, kayak gitu sih. Keren nih. Kalau berarti dari penyampaian saya Jennifer dan Kak Aditya nih bisa kita simpulkan bahwa masyarakat marginal tuh nggak perlu loh harus kita up atau harus kita bagikan kita sendirinya. Saya tuh mereka tuh banyak berdaya, banyak berdampak dan punya passionnya masing-masing gitu ya untuk terus berbagi atau sharing sama orang-orang luar gitu. Wah keren banget, thank you Kak Aditya. Oke, untuk selanjutnya kita bisa ngobrol-ngobrol nih sama visual artist kita dan juga influencer. Mungkin bisa ini kayak cerita sedikit. Aku mungkin mau tanya dulu ke siapa nih kira-kira Kak Dena? Bebas. Oke, mungkin ke Kak Hana dulu kali ya. Kak Hana, mungkin mau nanya nih aku terkait perspektif dan sudut pandang Kak Hana tentang toleransi dan keberagaman itu seperti apa sih Kak? Oh mati ya. Oh oke, udah nyala. Gimana tadi sudut pandangku tentang toleransi dan keberagaman? Ya itu sangat penting banget ya, terutama di Indonesia di mana isu tentang diversity and inclusion ini lagi berkembang beberapa tahun belakangan ini, di mana dulu banyak sekali termasuk aku juga mengalami diskriminasi dan stigma bahkan dari keluargaku, dari aku kecil gitu. Aku mengalami krisis psikologis yang luar biasa hebat hingga akhirnya aku mendapatkan rehabilitasi di bangsal psikiatri pada tahun 2013, dan aku merasa pada saat itu aku tidak memiliki kekuatan lain selain menjadikan segala gangguan krisis psikologisku itu ke dalam bentuk karya. Pada saat itu awalnya jurnal, dan dari situ ketika pertama kali aku bersuara di media nasional, pada saat itu temanya adalah di televisi ternama. Mereka bilang aku gila. Aku jadi salah satu-satunya narasumber perempuan, dan pada saat itu aku mengutarakan bagaimana aku menggunakan medium seni dalam menjaga kewarasanku. Dan pada saat itu keluargaku sangat malu sekali karena aku dibesarkan di lingkungan yang cukup konservatif dan sangat-sangat religius dan juga patriarkis sekali. Jadi melihat anak perempuan nomor 2-nya, sedangkan adik-adikku, kakakku semua lulusan pesantren, terlihat sangat kontras gitu dengan pilihan hidupnya gitu. Aku sudah bertato dan lain-lain. Jadi itu menimbulkan konflik yang luar biasa hebat ya. Tapi aku bersyukur banget seiring dengan berjalannya waktu, perbincangan seperti ini semakin marak gitu, dari webinar hingga seminar, offline exhibitions hingga virtual exhibition. Ini jadi sebuah pergerakan yang masif gitu, jadi sebuah movement gitu yang tadinya kita bisa mungkin belajar dari negara-negara yang udah jauh lebih maju gitu ketimbang kita. Dan aku merasa sekarang bahkan kayak di sekolah-sekolah itu kita sudah bisa lebih menghargai perbedaan. Bahkan yang aku angkat dari kisahku pribadi, dari perjalananku pribadi, bagaimana dulu aku ditolak sekali gitu oleh keluargaku karena kondisi mentalku gitu. Dan pada saat itu aku malu gitu, hingga akhirnya aku menjadikan disabilitas mentalku menjadi sebuah identitas yang tidak bisa aku lepaskan dari diriku, dan itu worth celebrating banget gitu, karena aku percaya ada hak dan kewajiban di dalam ya, tadi kayak yang Mas sudah sampaikan gitu. Aku punya hak, aku disabilitas. Namun itu bukanlah menjadi sebuah label penghalang, melainkan bagiku pribadi itu menjadi sebuah jembatan menuju inklusivitas itu sendiri. Seperti bagaimana aku memperjuangkan isu kesetaraan terhadap teman-teman dengan disabilitas mental, termasuk aku sendiri melalui karya-karyaku, melalui narasi-narasi yang aku buat di balik karyaku, melalui proyek kolaborasi dengan institusi seperti rumah sakit jiwa tertua di dunia di London, lalu juga institusi yang berfokus pada penyalahgunaan untuk recovery orang-orang dengan penyalahgunaan narkoba dan alkohol yang banyak dari mereka HIV positif di sebuah kota kecil di UK. Dan bagaimana ketika aku bertemu dengan individu-individu dan kelompok-kelompok hebat tersebut, aku belajar banyak banget gitu. Termasuk kayak waktu ketika aku mempresentasikan proyek film tentang pasung yang aku buat dengan seniman dari Inggris. Pada saat itu aku pergi ke 2 kota berbeda di Jerman, di Bremen dan di Munich. Dan ini value yang aku dapatkan dari proses kolaborasi, dari proses ini semua ya. Ketika aku ingat banget ketika aku lagi di pesawat dari Bremen menuju ke Munich, aku jadi satu-satunya orang Asia
yang ada di dalam pesawat tersebut. Aku tuh mikir, gila nih gue jadi minoritas banget, gue seorang muslim, gue jadi minoritas nih, kalau gue kenapa-napa gue bisa apa nih di sini. Terus value yang aku dapatkan adalah oke, gue sebagai minoritas, gue muslim minoritas di negara gue, yang harus gue lakukan adalah gue menghargai orang lain gitu. Gue memberikan suara, gue memberikan peluang yang sama untuk mereka juga bersuara. Jadi banyak sekali value-value yang aku dapatkan dari perjalanan yang sering dengan berjalannya waktu itu, seperti menggabungkan banyak narasi yang selama ini terbungkam di bawah permukaan gitu. Jadi ya gitulah menurut aku toleransi, diversity, inclusion, equity yang saat ini terus masih aku perjuangkan. Keren banget. Tadi kan Hana ngobrolin bahwa ada apa ya, ada sisi gitu ya, pengekspresian diri gitu dari disabilitas mental yang Hana alami gitu. Nah, kenapa sih Kak bisa lari ke seni gitu kan? Banyak sekali cara untuk mengekspresikan diri dengan berbagai macam media atau caranya. Tapi kenapa sih yang membuat Hana milih sebagai ini nih gitu salah satu cara yang tepat untuk mengekspresikan diri? Jujur karena aku nggak punya pilihan, aku tuh dari kecil hidup di wilayah yang sangat Bronx di pinggiran Jakarta Timur. Kalau mungkin banyak yang tahu di daerah Cakung Cilincing, karena ayahku merupakan kontraktor alat-alat berat. Dan aku sudah mendapatkan ibaratnya kekerasan verbal, fisik bahkan hingga seksual, terutama pada masa kecil dan masa-masa aku remaja, karena aku berkonflik hebat sekali dengan keluargaku gitu, karena mereka menganggap bahwa disabilitas, gangguan mentalku pada saat itu bersifat tidak valid karena aku terlihat baik-baik saja secara fisik gitu, hingga aku mendapatkan baik treatment seperti pengobatan tradisional hingga ruqyah dan lain sebagainya. Bahkan aku inget banget dulu ayahku tuh sempat bawa rantai karena saking nih anak kabur-kaburan dan sering histeris di rumah, sering nyakitin diri nggak karuan. Itu waktu aku SMP. Sampai akhirnya aku juga mengalami banyak penolakan di institusi seperti sekolahan. Jadi akhirnya aku banyak menghabiskan masa remajaku di mana aku sedang mencari jati diri pada saat itu di ekosistem yang jauh di atasku. Ibaratnya tongkrongan lah di scene musik underground gitu, yang justru ternyata aku banyak sekali menemukan pelecehan di situ. Tapi pada saat itu aku nggak memiliki pilihan karena di rumah pun aku mendapatkan penolakan gitu. Jadi hingga akhirnya ketika aku SMP, SMA, aku tuh selalu ke sekolah cuma bawa tas lempang kecil. Itu isinya tuh cuma sketchbook, drawing pen, sama baju ganti, karena aku selalu nggak pulang ke rumah, kadang nginep di warnet, kadang mencolok-mencolok aja, pernah tidur di pos satpam, pernah tidur di pelataran musola, saking dan nggak punya duit sama sekali pada saat itu, pulang juga malu, segan banget. Akhirnya ya udah aku mulai menumpahkan semua rasa marahku, rasa sedihku yang aku nggak tahu datang dari mana, karena pada saat itu semuanya terasa kayak seperti benang kusut ya, karena aku nggak tahu kan terminologi akan kesehatan mental pada saat itu belum semarak sekarang. Jadi edukasi kita masih minim sekali. Jadi yang pada saat itu aku lakukan ya udah aku menulis apapun yang aku rasakan, hingga akhirnya pada saat itu ada platform digital dari Friendster, MySpace, terus ada DeviantArt ya kan. Aku menggunakan platform itu hingga 1 tahun setelah aku lulus dari SMA, aku mendapatkan klien komersil pertama aku yang mencetak karyaku sebanyak 500.000 piece dalam bentuk korek, dan itu jadi kayak portfolio profesional pertamaku. Dan di tahun 2012 itu tadi yang jadi titik balik aku juga, hingga akhirnya aku berani untuk menunjukkan identitas asliku di hadapan media dan juga keluargaku gitu. Keren, berarti dari sekian banyak struggle yang dialami Kak Hana gitu, bersyukur banget ya Kak nemuin jalan gitu sendiri untuk cara mengekspresikan diri. Iya. Apalagi di saat itu kan memang belum ada kepedulian dari keluarga. Betul. Aku bisa bilang seni itu udah nyelamatin diriku banget sih, udah merubah persepsiku tentang diriku sendiri, tentang orang lain, bagaimana aku menghargai perbedaan, dan juga pada akhirnya itu bisa membuka mata keluargaku, bahkan keluarga besarku yang sangat religius. Untuk mereka ketika aku berbicara tentang mental health, there is no shame and stigma anymore. Jadi aku bisa membahas isu kesehatan mental, gangguan mentalku, sama kayak ketika ayahku lagi berbicara soal gangguan asam uratnya. Jadi udah senormal itu sekarang. Biasa nih, tadi kan sama Kak Hana kita udah ngomongin terkait toleransi dan keberagaman gitu. Nah untuk Kak Dina sendiri nih Kak, mungkin aku mau nanya kali ya terkait perspektif lain nih. Menurut Kak Dina, pandangan tentang kesetaraan dan keberagaman itu seperti apa sih gitu? Karena kan apakah
Oke, tapi sebelumnya aku mau berterima kasih sama KBR, sama Generasi Pintar, dan aku mau mengapresiasi teman-teman yang udah bikin karya di sini. Sebelumnya aku juga ikutan waktu itu pas workshop, aku ngelihat mereka bener-bener menggunakan apa yang ada di hidupnya mereka dan mereka mentranslate itu ke sebuah karya seni di sini ya. Dan kenapa aku juga bilang ini karya yang spesial banget dan perlu diapresiasi banget, karena teman-teman ini cuma pakai nggak pakai kamera profesional gitu. Ini semua adalah karya-karya mereka itu pakai smartphone ya kalau nggak salah ya, aku bener kan. Jadi sebenarnya yang membuat akhirnya ini menjadi kuat itu adalah the story behind it gitu. Makanya this is a photo story exhibition and then we can actually see the story behind it gitu. Makanya benar-benar narasinya itu very personal gitu. Kayak tadi Jennifer juga salah satu favorit aku di sini, karena ya itu bahwa nunjukin bahwa dari kisah hidupnya dia ternyata teman-temannya juga dia banyak kayak gitu, and then it shows in the picture, it shows in the artwork gitu, dan it's very powerful. Dan kalau kita mau ngomongin keberagaman dan kesetaraan, kita perlu paham konsepnya gitu, bahwa setara itu bukan sama, dan kita sebagai manusia pada hakikatnya we are equally different. Kita ini diciptakan itu memang berbeda-beda, jadi bukan sama, tapi kita setara gitu. Nah, buat aku pribadi, kita semua itu, kita gimana pun juga kita hidup di dunia ini, it's a man's world, budaya patriarkinya kental banget dan heteronormatif sekali. Jadi I'd like to say, unfortunately, kalau mungkin untuk menjadi teman-teman yang lain gitu, mungkin startnya dari nol. Tapi aku mau bilang di sini, mau sharing juga bahwa ada grup teman-teman minoritas, kita itu startnya nggak dari nol tapi dari minus gitu. Jadi untuk menjadi setara aja kita tuh perlu kerjanya double, kita perlu kerja keras gitu. Jadi kalau ngomongin kesetaraan, kita ngomongin keberagaman, that's actually udah menempel di hakikat kita sebagai human being gitu, karena memang kita itu pada dasarnya beragam. Dan kalau ngomongin gender and sexuality as well gitu, kita itu ada di spektrum gender dan sexuality yang selama ini kita lebih mudah mempelajari dengan konsep biner gitu kan, binary kan, hitam putih, laki-laki, perempuan, itu cuma memudahkan kita untuk mempelajari konsepnya. Tapi pada nyatanya kita itu hidup di tengah-tengah, jadi kayak ada dua kutub, dan manusia itu tuh nggak mungkin ada di dua kutub ekstrim itu, tapi kita hidup di tengah-tengah spektrum itu. Jadi itu aja udah membuktikan kalau kita tuh beragam gitu. Jadi kayak mungkin kalau kita kita tahu lah ada konsep gender gitu, feminin, maskulin, perempuan, laki-laki, tapi pada nyatanya ada bentuknya macam-macam, maksudnya rupanya macam-macam gitu. Ada yang laki-laki dengan kulitnya mulus, tulangnya kecil, ada laki-laki yang kulitnya gelap, badannya besar, ada perempuan yang juga tulangnya besar, ada yang kecil, ada yang bulunya banyak. Jadi, nah itu aja, itu kan karakteristik seks ya, maksudnya karakteristik jenis kelamin, dan itu ciri-ciri sekundernya. Nah itu muncul ada di spektrum juga gitu. Jadi itu udah beragam, dan itu kita bisa pelajari sebenarnya dari hal-hal yang memang kita lihat sehari-hari gitu, tapi memang kita dibiasakan dan dipermudah belajar tentang konsep gender, konsep sexuality itu dengan konsep biner gitu, seolah-olah cuma ada dua option, padahal nyatanya memang kita itu beragam karena kita hidup di dalam spektrum itu gitu. Nah, untuk menjadi setara, that's another challenge gitu. Kalau kita udah paham bahwa kita ini memang pada dasarnya beragam, ya dan kita ini tidak sama, jadi harusnya kita semua sama-sama tidak sama gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak untuk menjadi setara tuh juga emang it's a race gitu, it's a race to be so called equal, tapi ya konsep, it's a vague konsep lah kalau bagi aku ya. Cuman yang bisa kita lakukan adalah to always fight for it and to always voice it gitu, karena buat teman-teman beberapa yang ya banyak ya, maksudnya nggak harus minoritas gender, juga termasuk yang difabel gitu, kita tuh minority gitu, dan untuk kaum minority untuk thrive in this world itu perlu
kerja keras to fight, and kita nggak punya voice. That's why to be able to voice our idea, to express our aspiration lewat karya seni seperti ini contohnya, it's a beautiful thing gitu. Oke, thank you Kak. Kalau kita ngobrol ini terkait kesetaraan dan keberagaman, Kak Dina sendiri punya nggak sih pengalaman pribadi yang paling berkesan banget terhadap konsep tersebut gitu? Yang kadang sampai hari ini suka jadi reminder atau tiba-tiba inget aja gitu Kak, jadi pegangan nih untuk prinsip hidup Kak Dina. Gimana ya? Banyak banget sih, kayaknya hampir dari lahir sampai sekarang momennya ada terus. Cuman mungkin ini one thing that I always remember dan juga jadi apa ya, motivasi dan jadi semangat aku, jadi bensin aku juga sebagai seorang aktivis itu adalah jadi semuanya ini sebenarnya nggak sengaja gitu kan untuk menyuarakan keberagaman, kesetaraan itu sebenarnya nggak bukan cita-cita gitu loh, emang datang aja gitu. Kebetulan I was a child star dulu, belum bentuk kayak gini, terus tiba-tiba ya di tahun 2013 itu my name rose again, terus kayak banyak appear di TV gitu-gitu. Nah akhirnya mungkin orang-orang mulai apa ya, bertanya-tanya lagi siapa nih gitu, kok bentukan beda, dulu kalau jadi artis cilik beda apa segala macam gitu. Nah tanpa punya ekspektasi akan seperti apa penerimaannya gitu. Ya of course ada pros, ada cons, yang negatif banyak gitu, yang yang throw hatred juga banyak, tapi banyak banget yang ternyata cuma dengan sharing our experience itu ngebantu banyak orang gitu. Dan aku tuh kayak waktu itu tiba-tiba mama sih, dia dikirimin ada salah satu surat dari seorang ibu yang bilang, oh my god, dengerin ceritanya Dena dan keluarganya, ternyata ada ya cara lain untuk menyayangi dan mengasihi keluarga atau anaknya, karena waktu itu anaknya juga punya identitas gender yang berbeda, tapi bedanya dia harus dibuang dari keluarganya, dan akhirnya ibunya tuh juga sedih gitu karena pengennya sih bisa menerima aja gitu. Jadi actually itu yang sampai sekarang aku selalu ingat, dan kalau misalkan udah lagi capek gitu ya, aduh nih gimana sih kok nggak ada progres ya, seakan-akan gitu. Padahal sih sebenarnya little by little we are moving into that direction. Menurut aku ya, I want to be hopeful. Cuman ya itu gitu, oh ternyata cuma sharing bahwa kita juga mengalami hal yang sama, itu jadi semangat buat mereka gitu. Kayak oh we are not alone gitu, kita nggak sendirian. Jadi emang kita bisa move together, makanya ini bisa seperti kayak movement yang sekarang tuh akhirnya itu jadi gaung, karena we work together because we are in this together gitu. Jadi dengan adanya kesaksian-kesaksian, cerita-cerita kayak gitu jadi menguatkan satu sama lain, dan itu akhirnya apa ya, jadi motivasi aku untuk selalu menyuarakan keberagaman dan kesetaraan sampai sekarang, dan itu aku nggak akan pernah bisa lupa. Mungkin ini kali ya Kak, sebagai pertanyaan terakhir nih, sebagai salah satu orang yang udah improve, yang hebat lah gitu. Aduh. Untuk menampilkan apa yang Kak Dina mau nih atas kehendak Kak Dina sendiri, mungkin ada nggak sih Kak tips untuk sederhana Kak Dina atau speak up Kak Dina terkait hal-hal yang memang mau dipilih gitu sebagai jalan hidupnya? Iya, apa ya, mungkin teman-teman nih, kalau misalkan kita nih hidup di zaman sekarang era digital, sosial media, kita melihat sosial media orang lain tuh kadang-kadang suka terkesannya, sukses ya, enak banget dia jalan-jalan, dia dapat prestasi ini banyak. Well, it's curated, sama kayak pameran ini gitu, karena yang dipamerin ya yang udah di well curated, yang udah dipilih, udah pakai penempatannya, ada lighting gitu segala macam. Jadi kadang-kadang kita suka ngelihat cuma top of the icebergnya doang, padahal di bawah-bawahnya itu banyak banget struggle-nya. Mungkin yang lain juga bisa bersaksi di sini, struggle kita tuh dari lahir gitu, maksudnya dari seumur hidup. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa ngeliat sekarang mungkin aku lebih berani, lebih bisa speak up, ya itu adalah hasil dari struggle selama ini, dan struggle-nya masih ada aja, cuma mungkin udah lebih bisa mengalahkan rasa ketakutannya yang dulu-dulu gitu, rasa worry-nya dan lain sebagainya. Jadi kalau aku bisa bilang ya, dulu aku juga orang yang sering bergumul dan sempat hopeless, tapi aku selalu ingat bahwa helplessness is the situation but
hopelessness is a decision. Jadi ketika kita tuh ngerasa bahwa kita lagi in the dark, kita lagi banyak fear gitu, karena fear itu tuh yang bikin kita susah maju. Fear itu yang mengakibatkan juga banyaknya hatred, karena fear of the unknown. Banyak teman-teman ini yang nggak mau belajar, yang ignorance gitu, yang masih berada di dalam kebodohan, tidak accepting, itu semua karena fear. Karena punya fear akan hal-hal yang tidak sesuai sama dia, fear takut diomongin, takut segala macam, itu akarnya tuh dari fear. Nah ketika kita taruh fear itu ke dalam terang ya, maksudnya kayak kita punya diskusi kayak gini, kita ngobrol dengan cara yang baik pastinya, dengan wise, dengan responsible gitu. Jadi itu semua tuh buahnya adalah keberanian. Makanya ketika ada mungkin teman-teman ngeliat yang lebih sukses atau lebih apa, itu karena mereka udah mengalahkan fear-nya itu sendiri gitu. Jadi kalau aku bisa bilang walaupun kita punya fear, kita lagi ngerasa hopeless, tapi kita bisa selalu decide to remain hopeful, itu sih. Jadi itu penting banget. Emang susah kadang-kadang kalau kita juga lagi kusut gitu ya, tapi it's very important to stay hopeful. Keren banget ya pesan-pesannya. Mungkin udah ngobrol sama Karina, kita balik lagi nih. Silakan, boleh. Jangan dianggurin lama-lama. Di belakang saya ini ada karya Kak Hana. Mungkin bisa ceritain Kak, teman-teman yang udah hadir hari ini, apa sih gitu, kenapa Kak Hana menghasilkan karya ini, bagaimana background story-nya, kemudian apa sih yang mau Kak Hana sampaikan dari hasil karyanya? Sebenarnya ini judulnya itu They Found Us in Peace, dan aku tuh selalu menggunakan karakter Joyfish, ikan terbang itu. Sebenarnya aku nggak bawa karya fisiknya, jadi sebelumnya tuh dulu aku selalu mencari-cari di jurnal karena aku belum secara finansial belum stabil pada saat aku duduk di bangku menengah sekolah itu. Jadi semuanya tuh serba black and white dan full of anger gitu, sampai akhirnya aku pernah bikin lukisan judulnya Fallen, itu hitam putih, itu titik-titik air mata gitu, dan ada kayak sesosok yang gantung diri. Jadi intinya yang ingin aku sampaikan pada lukisan yang cukup dark itu adalah representasi aku yang mati akibat kesedihan, akibat gangguan psikologis yang aku miliki gitu. Pergumulan batin yang sampai saat ini nggak pernah aku tahu gitu, dan nggak bisa aku kontrol gitu. Dan hingga aku mencoba untuk mentransformasi karya yang cukup gelap itu ke dalam karya yang lebih colorful, yang menunjukkan keberagaman, karakteristik kita sebagai manusia yang beragam, lalu juga emosi kita yang sangat-sangat colorful ke dalam karya doodleku gitu. Dan mostly setiap karyaku aku selalu sisipkan narasi untuk memperkuat visualnya. Itu selalu baik karya individual seperti ini ataupun karya kolaboratif gitu. Jadi yang ingin aku sampaikan adalah sebenarnya menurut aku tuh karya seni itu bisa bersifat personal, namun juga universal di saat yang bersamaan. Kenapa universal? Karena itu bisa menghubungkan kita dengan masalah hak asasi lainnya di luar sana gitu, dalam memberikan suara terhadap orang-orang yang voiceless gitu. Dan selalu bisa, alhamdulillah banget, untuk membuka percakapan atas banyak hal yang selama ini selalu terbelenggu di bawah permukaan gitu. Sama kayak Kak Dena gitu, ketika aku misalnya exhibition terus orang baca narasiku, terus atau enggak aku menggunakan suaraku gitu, kemampuanku untuk bersuara untuk menyuarakan isu ini. Aku dari tahun 2012 sampai sekarang nggak pernah berhenti dapat message on my Instagram or Facebook gitu, yang mengatakan hal yang sama. Mereka juga sedang berjuang, keluarganya, bahkan neneknya dulu mengalami pemasungan hingga akhir hayatnya. Jadi narasi-narasi seperti itu yang selalu memberikan aku spirit untuk terus menyuarakan isu ini gitu. Bahkan aku inget banget ada satu project, ini masih relate banget sih sama doodle-doodle yang aku bikin. Satu project di St. Helens di UK, itu merupakan suicide capitalnya UK. Kota kecil letaknya di setelah Liverpool, di sebelum Manchester. Dia jadi kota dengan tingkat bunuh diri tertinggi di UK, karena presentasenya tuh 2 minggu sekali satu orang bunuh diri. Dan pada saat itu aku bikin kolaboratif project dengan institusi yang untuk recovery untuk orang-orang dengan ketergantungan narkoba dan alkohol. Jadi baik dari mereka yang ketika lewat bus bau vodkanya luar biasa, baik dari mereka yang termarginalisasi, mendapatkan stigma dan diskriminasi bahkan dari orang tua mereka sendiri. Dan akhirnya kita bareng-bareng bikin karya instalasi. Aku bentuk karakter-karakterku ini gitu, untuk aku minta mereka untuk menulis harapan mereka di kemudian hari tentang proses penyembuhan mereka seperti apa.
Dan aku ingat ada satu kolaborator atau partisipan klien dari institusi tersebut yang dia datang dengan membawa bentuk karakter yang sudah dibuat. Itu isinya tuh tentang suicide note. Dia datang ke aku dan dia bilang pacarnya baru 5 hari sebelum pertemuan kami itu bunuh diri di depan mata kepalanya sendiri gitu, akibat overdose gitu. Dan narasi-narasi kayak gitu yang bikin oh my god, aku percaya banget selalu ada peluang kedua kok untuk orang-orang seperti kita gitu untuk bisa berdaya. Makanya kenapa yang selalu aku perjuangkan dalam narasi di balik karya aku adalah bahwa kita semua ini sama gitu ataupun setara gitu. Yang membedakan adalah aku dengan non disabilitas, adalah aku punya akses dan kebutuhan yang berbeda gitu. Aku punya hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa yang adil dan memadai. Aku memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari stigma dan diskriminasi. Aku berhak untuk berkarya, untuk menjadi diriku sendiri. Lalu aku juga punya kewajiban untuk berkontribusi untuk negara serta menjadi warga negara yang baik. Jadi sebenarnya itu aja yang membedakan, hanya akses dan kebutuhan aja gitu. Dan aku merasa selama ini teman-teman disabilitas tuh menganggap kebutuhan mereka tuh selalu dipandang sebagai sebuah pengecualian. Makanya kita percaya bahwa disabilitas tuh bersifat sudah dibangun dan bersifat sistematis dari dulu gitu. Makanya kadang ada banyak banget yang kayak aku sempat juga terlibat dalam diskusi seni beberapa tahun sebelumnya. Mereka pingin ngundang seniman yang menggunakan wheelchair atau kursi roda, akhirnya nggak jadi karena aduh ribet banget deh. Sebenarnya nggak ribet, potensinya sama. Yang jadi ribet adalah karena lu nggak nyediain dia akses aja untuk rem kursi rodanya gitu. That's the thing gitu, that's our problem gitu. Jadi ya itu sih yang coba aku suarakan selama ini. Keren banget di depan kita nih udah ada orang-orang berdaya yang menyebarkan hal-hal baik nih hari ini untuk kita semua dan share pengalaman mereka, sudut pandang mereka, perspektif mereka tentang berbagai hal, khususnya pengalaman-pengalaman kakak-kakak semua. Keren banget, thank you Kak atas sharingnya gitu. Tapi mungkin sebelum kita mengakhiri sesi ngobrol bareng, aku mau minta ini Kak ya, closing statement nih dari kakak-kakak semua. Apa sih gitu yang hal-hal penting yang perlu orang lain tahu, yang perlu masyarakat tahu, khususnya kita nih yang telah hadir hari ini terkait inklusivitas, terkait atau pesan-pesan narasi seperti apa sih yang perlu disampaikan ke masyarakat. Mungkin karena tadi udah dari sana ya, mungkin kita gantian kayak dari Karina dulu baru ke Kak Jennifer. Atau dari sana dulu kali. Oh, boleh Kak Jennifer, mau duluan boleh? Terima kasih. Kalau buat saya sih pesan-pesannya bahwa kita itu sebelum mengenal orang lain itu kita nggak boleh mengambil kesimpulan sebelum mengenal orang lain. Namun di sini saya juga perlu kasih tahu bahwa kita tuh sebenarnya masih banyak sekali kekurangan dan harus belajar juga dari orang lain. Karena kalau misalkan kita langsung mengambil kesimpulan tanpa belajar, maka yang akan beresiko itu adalah orang lain itu sendiri, bukan diri kita sendiri, tapi orang lain yang tanpa kita ketahui latar belakang atau apa yang mereka pikirkan. Itu aja sih. Oke, thank you Kak Jennifer. Mungkin Kak Aditya. Kalau dari aku kesan pesannya adalah ya memang ketika kita dilahirkan ke dunia, kita itu tidak bisa memilih kita akan dilahirkan di mana, seperti apa. Namun kita bisa tetap selalu menjaga diri dan tetap menyuarakan bahwa ya kita sebagai sesama manusia, kita semua itu setara. Saya ingin meng-quote salah satu lagu yang kita kolaborasi dengan salah satu seniman di Jogja, Marzuki Muhammad. Itu quote-nya adalah serukan cinta walau kita berbeda. Oke, keren, serukan cinta walau kita berbeda. Dari Kak, silakan Kak. Dari aku apa ya? Palingan untuk teman-teman yang lagi berjuang ya, termasuk ini sebenarnya selalu aku afirmasi yang selalu aku berikan ke diri aku sendiri, jangan pernah malu untuk nunjukin warna asli kalian, jangan pernah malu untuk berkarya, untuk bersuara, karena kalian berhak untuk mendapatkan peluang yang sama. Dan untuk mungkin ekosistem yang ada di sekitarnya, ayo kita sama-sama untuk menciptakan
tempat yang aman, suportif dan aman untuk kita semua gitu. Itu aja sih. Oke, keren-keren. Thank you karena Hadena nih terakhir. Okay. Well, my message is very simple, yet very complex. Let's just focus on love, gitu. Karena ketika kita put love at the center of everything that we do, di pekerjaan kita, di bisnis kita, di relationship kita sama teman-teman, sama keluarga, sama sesama manusia, buahnya pasti akan baik. Itu aja. Oke, keren-keren. Simple tapi berkesan nih apa-apa yang sudah dipaparin oleh kakak-kakak semua hari ini. Tapi ini enggak dalam sesi terakhir kita teman-teman semua. Kita bakalan lanjut nih Kak untuk sesi tanya jawab. Jadi kakak-kakak masih bisa di sini. Tapi sesi tanya jawab ini enggak dengan aku nih Kak, akan diambil alih lagi oleh MC. Jadi mungkin cukup sekian kali ya dari aku. Terima kasih banyak semuanya atas perhatian dan kehadirannya. Kalau gitu aku pamit undur diri. Selamat sore. Terima kasih Pak Alta dari menjadi narasumber. Terima kasih untuk narasumber. Wah, ini aku dengerin tuh kayaknya nampak banget, apalagi dari tadi Kak Dena Rahman bilang we have to fight our fears in order to be someone that we always want. Thank you. Apa sih tadi? Tadi itu terima kasih kepada narasumber Kak Dena, Kak Hana, tadi Kak Julia. Oke, untuk teman-teman yang sudah hadir di forum, dipersilakan untuk memberikan pertanyaan dan kami akan fasilitasi untuk pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? Silakan, Ibu. Halo, saya Linda dari CNN Indonesia. Pertanyaan saya ke Kak Hana. Ini saya selain lukisan, kakak juga ada tas juga ya, dari judul juga. Apakah ada pekerjaan lainnya dan juga apakah itu dijual dan penjualannya, kalau dijual penjualannya bagaimana sejauh ini? Terima kasih. Terima kasih Ibu. Maaf, dengan Ibu siapa? Bu Linda. Oke, Bu Linda, terima kasih pertanyaannya. Kalau misalnya untuk merchandise, kalau untuk original painting itu biasanya aku bekerja sama dengan galeri atau museum atau festival gitu untuk menjual karyaku karena ada art dealer di dalamnya. Lalu kalau untuk merchandise yang aku self produce itu biasanya aku jual melalui Instagramku atau official websiteku di hanamadness.art. Dan tapi belakangan ini aku juga berkolaborasi dengan beberapa brand besar gitu, termasuk ketika aku berkolaborasi dengan Modena. Waktu itu aku melukis kulkasnya dia, Modena Retro Fridge gitu, dan itu hasilnya itu dilelang. Jadi ada beberapa project gitu yang berhubungan juga dengan karyaku, itu hasilnya dilelang untuk membangun rumah training tools, training room untuk teman-teman disabilitas di Yayasan Difabel di Magelang gitu. Lalu juga saat ini aku juga sedang terlibat dengan kolaborasi dengan perusahaan telco selama 6 bulan kontrak, dan di situ aku bikin merchandise, bikin digital campaign mereka juga, dan yang hasil dari penjualan merchandise di tahap pertama itu juga didonasikan untuk organisasi disabilitas. Tapi so far kayak untuk karya-karya t-shirt yang aku produksi sendiri itu biasanya memang sepenuhnya untuk aku keuntungannya. Kecuali yang melibatkan dengan beberapa pihak gitu atau kolaborasi. Seperti itu. Terima kasih, semoga menjawab. Terima kasih Kak Hana. Apakah pertanyaan terjawab, Bu? Apa ada lagi yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya lagi? Silakan jika ada yang mau bertanya lagi. Kalau ada yang mau bertanya lagi kepada narasumber kita, dipersilakan untuk angkat tangan. Atau enggak kita pulang nih. Tangan ada jauh-jauh loh. Mungkin dari generasi pintar juga ada yang mau nanya. Boleh banget, gak dilarang kok ya kan? Disuruh pulang. Oke, asli silakan jika ada yang bertanya lagi. Terima kasih Pak narasumber dari penjabarannya. Saya Bizi dari Adin Time. Saya mau tanya ke Kak Jennifer sama Mas Aditya juga. Ini kan istilahnya ada beberapa kayak misalkan Kak Jennifer mungkin ini the first time untuk potret gitu ya.
Nah setelah dari exhibition ini, kira-kira kedepannya tuh kedepannya apakah tetap mau belajar fotografi lagi atau enggak, terus apakah kedepannya tetap yaitu belajar lagi dan menekuni di bidang fotografi ini untuk kedepannya benar-benar menceritakan sekali-kali dari teman-teman yang dari komunitas kita juga memang disebarkan ceritanya agar orang-orang tuh dapat awareness terhadap hal itu. Terima kasih. Terima kasih. Kalau saya mungkin akan lebih belajar lagi karena jujur saya ini kan the first time aku belajar foto gitu kan. Jadi aku ngerasa masih banyak sekali kekurangan untuk masalah komposisi foto dan lain-lain. Dan setelah dari sini saya akan melakukan kerjasama dengan organisasi pastinya Binde Pelangi untuk belajar bagaimana untuk menyuarakan aspirasi kita lewat karya foto yang ada, bahwa untuk menyuarakan keragaman gender dan seksualitas agar orang-orang itu tahu bahwa kita itu beragam secara seksualitas maupun gender. Itu saja sih. Terima kasih, tapi memang prosesnya kan agak sedikit berbeda ya antara yang dialami Kak Jennifer dengan saya, karena memang kalau Kak Jennifer berangkatnya dari workshop, tapi kalau yang skala kan memang open submission, sehingga kita bisa mengirimkan karya-karya kita yang sesuai dengan tema untuk bisa bersama-sama menyuarakan tentang topik ini ya, skala itu. Tapi memang ke depan ya inginnya, impiannya memang ya harapannya kami bisa tetap menyuarakan isu praktek-praktek baik ataupun mengenai isu disabilitas, terutama tidak hanya teman-teman yang disabilitas fisik saja, karena kebetulan kami di Pusat Rehabilitasi Yakum juga mendampingi teman-teman dengan disabilitas psikososial atau disabilitas mental yang sampai sekarang memang stigmanya masih sangat tinggi di masyarakat, sehingga harapannya dengan tetap melakukan kampanye-kampanye, salah satunya lewat exhibition seperti ini, dan juga kayak tadi Mbak Hana bisa memamerkan karyanya, sehingga ke depan harapannya kami bersama-sama bisa pelan-pelan mengikis stigma terhadap teman-teman disabilitas. Semoga menjawab ya Mas. Terima kasih Kak Jennifer dan Kak Aditya. Apakah ada pertanyaan lagi? Silakan. Ada mungkin satu peserta lagi ya? Pertanyaan terakhir ya? Pertanyaan terakhir boleh? Silakan. Teman-teman KPI atau teman-teman Genpin untuk tanya? Boleh banget dari Genpin kalau mau nanya. Oke, mungkin udah cukup, mungkin ada pertanyaan lagi berarti ya? Ya, mungkin sudah cukup tadi pertanyaannya. Oh, oke. Oke, kalau udah, habis kita mulai ya. Oke, sekali lagi Bu, terima kasih ke narasumber sudah datang, Kak Dina, Kak Hana, Mas Adi, Kak Jennifer, untuk presentation yang sangat inspiratif. Dan pastikan dari kakak aku pasti menjadi inspirasi juga buat kita semua yang mendengar cerita-cerita dari kakak. Oke, Tolong dibuat lagi nih Kak. Tolong dibuat lagi, ini program sangat baik, jadi mungkin bisa menjadi seri. Tolong. Titipan dari Kak Dina. Dina katanya bikin lagi yang Kak Dina notice. Terima kasih Kak. Oke, sekarang dari teman-teman panitia akan ada pemberian merchandise, setelah itu kita ada sesi foto bersama. Dari panitia Genpin, Kak Nova Wijawardhani. Dan dari KBR, Ibu Citra.
Ada yang tahu? Buat siapa aja mas? Siapa aja mas? Oke, benar. Oke. Tadi boleh kasih. Lagi sebentar mas. Bersuara lewat foto. Benar gak? Oke, lalu pertanyaan selanjutnya. Apa nih pertanyaan selanjutnya? Pertanyaan selanjutnya, acara pada pameran kita di History ini yang menyelenggarakan itu siapa? Oh, dari sini lagi mas. Kan siapa? Awet kayak KBR dan Kentin. Oke, jadi kita juga menyiapkan hadiah nih buat teman-teman yang sudah datang. Ada door prize. Caranya, Oke, sekali lagi terima kasih untuk seluruh pihak yang telah menyukseskan artis Talks bersuara foto pada siang hari ini. Para tamu undangan, rekan-rekan, wartawan atau jurnalis, para pengunjung, dan kepada para panitia dan relawan dari Universitas dan kantor berita radio. Kegiatan ini merupakan